Saya mewakili sebuah hak bagi warga negara untuk menjalankan demokrasi ini. Sehingga saya bertanya ke dalam diri saya mempertanyakan, ini negara apa ya gitu? Kenapa hak kita yang dijamin undang-undang ini terus-menerus dihalangi seperti ini? Hati-hati, itu yang saya sebut dengan makar. Makar, ganti itu kata kerja. Bahasa Arabnya adalah fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Dengan segala macam cara dipakai untuk menggantikan presiden. Itulah yang saya bilang, amar itu saya sebut dengan makar. Selamat malam, pemirsa. Sampai malam hari ini sebetulnya Indonesia sedang berpesta. Sedikitnya 29 emas sudah di tangan. Ketika pesta olahraga Asia berlangsung, dan kita sebagai tuan rumah sudah menunjukkan kita orang hebat. Semua pihak bersatu padu untuk merayakan kehebatan ini. Tapi pada saat yang sama ada hal-hal yang kemudian banyak orang mengatakan, kenapa masyarakat di Indonesia harus terpecah ketika ada sekelompok manusia berbeda pendapat dan ada tindakan-tindakan yang kemudian dianggap sebuah tindakan negatif berupa persekusi. Kami ajak Anda untuk berdiskusi malam hari ini. Sebelum kami perkenalkan para narasumber, kami ajak Anda melihat tayangan berikut ini. Aksi penolakan terhadap gerakan Tagar 2019 ganti presiden kian meluas di sejumlah daerah. Sebelumnya, akhir Juli lalu, Neno Warisman yang merupakan presidium Tagar 2019 ganti presiden dihadang warga di Bandara Hang Nadiem Batam saat akan menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden. Yang terkini, Minggu 26 Agustus, Neno Warisman kembali dihadang ratusan orang saat menghadiri acara deklarasi gerakan Tagar 2019 ganti presiden di Pekanbaru, Riau. Kala itu, Neno Warisman dihadang di pintu gerbang Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Dan hampir juga tangan saya juga ditarik dan saya bilang saya nggak mau kekerasan, saya nggak suka kekerasan, saya bilang gitu, tolong biarkan saya di sini, silahkan pergi semuanya. Saya bilang sama polisi perempuan, nggak usah ini saya mau sholat, kata saya. Saya mewakili sebuah hak bagi warga negara untuk menjalankan demokrasi ini. Sehingga saya bertanya ke dalam diri saya mempertanyakan, ini negara apa ya gitu? Kenapa hak kita yang dijamin undang-undang ini terus-menerus dihalangi seperti ini? Musisi Ahmad Dhani yang juga merupakan aktivis Tagar 2019 ganti presiden juga mengalami hal serupa. Dhani yang datang ke Surabaya untuk menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden tiba-tiba dikepung di tempat penginapannya oleh massa yang menolak kedatangannya di kota Surabaya. Ini kan negara hukum ya, negara hukum. Kenapa kok anarkisme yang didahulukan gitu loh, dikedepankan gitu. Saya kan bingung, orang saya ini musisi, saya bukan penguasa kok didemo gitu loh. Aneh kan? Penolakan tak hanya dialami aktivis Tagar 2019 ganti presiden. Ratna Sarumpait dan Rocky Gerung juga mengalami hal serupa. Mereka ditolak saat akan mengisi acara diskusi gerakan Selamatkan Indonesia di Kepulauan Bangka Belitung. Menanggapi aksi gerakan Tagar 2019 ganti presiden yang kian meluas, Ali Mukhtar Ngabalin pun angkat bicara. Jadi kalau Anda datang ke daerah-daerah kemudian mengganggu wilayah orang di daerah itu, dia berhak, punya kewenangan untuk bisa menolak Anda. Bahkan harus diusir keluar. Seperti di Surabaya itu. Karena itu mengacau. Maka hashtag 2019 ganti presiden itu dimaknai bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 00 ganti presiden. Hati-hati, itu yang saya sebut dengan makar. Ya, semoga saja demokrasi negeri tak tercederai dengan adanya perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Pemirsa, kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan para narasumber di sini. Bahkan saya sudah diprotes oleh Bang Ali Mukhtar Ngabalin, salah satu narasumber. Yes. Kenapa tadi pendek nih? Ya. Ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli dari kantor staf kepresidenan. Kemudian ada Pak Arsul Sani, Sekjen P3 yang juga wakil ketua tim kampanye. Kemudian ada Bung Fadlizon. Atau di tim kampanye jadi apa? Waalaikumsalam. Belum ada tim kampanye ya? Sedang dibentuk. Belum ketahuan nih. Ini sudah kelihatan nih soalnya. Serta Mbak Neno. Beliau adalah salah satu dari 3 nama yang kami ketahui
minimal 3 nama yang kami ketahui yang mengalami persekusi. Yang terakhir, kalau tidak salah sebulan yang lalu kita diskusi di sini, Anda ditolak di Batam, kemudian di Pekanbaru ya, di Riau. Saya sih ke Bang Aldi dulu. Oke. Anda kok keras sekali tadi terakhir pada saat potongan itu? Ya, saya harus mengatakan bahwa gerakan hashtag 2019 ganti presiden itu memang selain memang memiliki value terkait dengan peradaban rendah, peradaban moral paling terendah dalam sebuah proses demokrasi. Kenapa? Karena kita memang perlu memberikan pendidikan dan tanggung jawab kita kepada publik memberikan edukasi tentang sebuah proses demokrasi. Kita bergeser dari sebuah rezim feodal kepada rezim demokrasi. Karena itu saya, Pak Sekjen, Mbak Neno, Fadlizon, dan kawan-kawan sebagai the young generation, the next ini, itu punya tanggung jawab memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia. Kenapa harus pakai kata rendah di situ? Iya dong. Rendah. Karena kalau Anda mengemas itu dengan tablik akbar, Mbak Neno, Fadlizon, kemudian pengajian, silaturahmi, tapi intinya adalah Anda menyebarkan kebencian kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa. Kebencian terhadap Itu peradaban apa namanya? Sekarang maksud Anda? Itu peradaban apa? Moral apa yang dipakai itu? Oke. Loh, sementara kita orang ini adalah orang-orang yang punya intellectual knowledge yang bagus, punya pengetahuan, pejabat negara, tokoh yang dikenal, tapi kita menggunakan narasi dan diksi yang mencederai orang lain dalam proses demokrasi. Apa itu? Peradaban apa itu? Coba. Maka kita tanyakan, Mbak Neno, kalimat yang muncul adalah Anda dan teman-teman 2019 ganti presiden berperadaban rendah, menyebarkan kebencian, terutama pada rezim yang sekarang, begitu kan? Iya, tidak mendidik kepada masyarakat. Komentar Anda. Sehingga Anda kemudian ditolak masuk. Ya enggak apa-apa. Pak Ngabalin kan memang tugasnya seperti itu. Jadi kita pahami saja. Pak Ngabalin memang senang dengan diksi itu. Kalau saya enggak senang. Yang jelas di dalam kultur 2019 ganti presiden, kami menjunjung nilai-nilai keluhuran. Bahkan walaupun saya kenal baik dengan Bang Fadlizon, saya tetap mengatakan bahwa 2019 ganti presiden tidak berafiliasi ke partai, tidak menjadi underbow ke satu satu entitas tertentu. Kita hanya kumpulan orang-orang yang memiliki keluhuran budi saja, peduli kepada negeri ini, kita peduli kepada persoalan-persoalan di masyarakat. Apalagi saya mewakili para ibu, kami tahu persis bagaimana susahnya hidup hari ini, dan saya kira seluruh emak-emak di negeri ini semuanya, ibu-ibu tahu gimana susahnya, dan juga gimana susahnya ngedidik anak, gimana susahnya kita menjaga kehidupan kita dalam sosial yang sulit sekali. Sulit. Bulan lalu Anda ditolak masuk di Batam, tapi Anda juga dan teman-teman masih kemudian berkeliling. Itu sengaja, maaf nih, ular cari gebuk atau gimana? Ya saya sih memang nggak terlalu paham soal hukum, cuma masalahnya kan saya cuma bisa bilang itu para ahli hukum tahu. Nah saya sekedar bisa mengatakan, ya saya saya perempuan biasa. Ini hak setiap warga negara. Tidak mencari popularitas. Yang diberikan melekat ke dalam setiap diri untuk mengungkapkan aspirasinya, berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyampaikan aspirasi kita gitu. Dan saya kira itu pun sudah cukup untuk dimengerti bahwa kita memang tidak pernah keluar dari sana gitu. Ya tidak kita maaf, saya garis bawah, tidak ingin mencari popularitas, sengaja agar
terjadi viktimisasi terhadap Anda dan teman-teman? Saya suka bilang saya ini udah terkenal dari dulu, dari kecil bahkan, jadi ya enggak lah, sama sekali enggak lah. Kalau kayak gitu tuh jauh dari adab kita. Kita seperti saya katakan, kita menjunjung nilai-nilai yang tinggi, yang luhur, ya. Bahkan berpolitik pun kita berpolitik yang luhur, politik yang masyarakat, goodwill from the society. Kita betul-betul merekam jejak, ya, perasaan dan hati masyarakat. Itu adalah nilai-nilai yang saya Pernyataan kira ini luhur. Bang Ali Mukhtar nggak cukup untuk mengatakan ini perbincangan yang cobain kita jelaskan bahwa tidak ingin ada terjadi perpecahan di masyarakat, pendidikan, keluhuran, sebagainya, bukan seperti kerendahan seperti Anda. Tadi Mbak Neno bilang bahwa tidak berafiliasi kepada partai politik, entitas yang baru, tapi menggunakan diksi dan narasi berpolitik yang luhur. What is life and happen? Narasi apa itu? Oke. Apa tadi bahasa Inggrisnya gimana? Satu. Yang kedua, rakyat Indonesia tahu. Rakyat Indonesia tahu bahwa hashtag 2019 ganti presiden itu siapa? Itu produksi siapa itu? Pikiran siapa itu? Gerakan siapa itu? Iya kan? Gerakan siapa? Jadi iya dong, itu kan dibikin oleh Mardhani Alisera dengan Fadlizon dan kawan-kawan PKS. Salah. Artinya apa? Biarlah Anda menggunakan narasi dan diksi apa, dan masyarakat akan menilai. Orang boleh berkuasa, Pak, tapi jangan kebelat. Jangan terasa seperti memaksakan keadaan situasi gitu loh. Ketika Anda menggunakan narasi dan diksi, kemudian hashtag 2019 ganti presiden, kemudian saya menyebutkan itu adalah makar, kok seperti kebakaran jenggot? Lucu, kayak tidak siap menghadapi sebuah perdebatan panjang. Saya ingin dengar suara Anda setelah Jadi begini. pariwara berikut. Bang Fadlizon akan menjawab itu setelah pariwara di dua sisi. Cepat amat pariwaranya.